Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut ini adalah anggota-anggotanya. Yang pertama Dia Prasasti, yang kedua Della Gusnela, yang ketiga dengan saya sendiri Fitri Selvia Damayanti, yang keempat ada Putri Mailani, yang kelima Rika Nake, yang terakhir yaitu Mutiara Ramadhani. Pada materi kami akan menjelaskan tentang anggaran bahan baku, yang mana terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dari anggaran bahan baku, yang kedua tujuan penyusunan anggaran bahan baku, yang ketiga fungsi penyusunan anggaran bahan baku, yang keempat penyusunan anggaran bahan baku, dan yang terakhir yaitu pembahasan kami tentang komponen anggaran bahan baku. Saya Fitri Selvia Damayanti. Saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran bahan baku. Sebelum saya menjelaskan anggaran bahan baku, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk dari barang mentah menjadi barang jadi, yang mana bahan baku ini diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari pemasok untuk digunakan dalam perusahaan untuk proses produksi. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anggaran, yang mana pengertian anggaran menurut Munandar. Yang pertama yaitu di sini dijelaskan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis yang meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menurut Nafarin, rencana tertulis tentang sebuah organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu juga. Yang ketiga yaitu Sofyan. Menurut Sofyan, anggaran bahan baku yaitu pendekatan yang sistematis dan formal yang bertujuan untuk mencapai pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat bantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Nah, dari pengertian di atas kita dapat memperoleh pengertian dari anggaran bahan baku, yang mana anggaran bahan baku adalah suatu perencanaan terperinci tentang pengolahan bahan baku untuk produksi selama satu periode. Maka bahan baku sendiri bagian dari produk yang akan tampak dominan. Anggaran bahan baku diperlukan untuk mengatur penggunaan bahan baku, yang mana anggaran ini dijadikan alat untuk mengetahui seberapa banyak bahan yang perlu kita butuhkan. Bahan baku merupakan bahan utama dalam jalannya sebuah produksi. Jika tidak ada bahan baku, maka akan mempersulit proses produksi kita. Dan jika bahan baku tidak diolah dengan baik, maka kita tidak akan mengetahui seberapa banyak bahan baku yang telah kita gunakan dan seberapa banyak lagi stok bahan baku yang ada. Selanjutnya, tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku yang akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rika Nake. Saya akan menjelaskan tujuan penyusunan bahan baku. Berikut ini tujuan penyusunan anggaran bahan baku. 1. Dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Kedua, dapat mengetahui harga bahan baku yang akan digunakan. Ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya
pabrik. Kelima, secara keseluruhan, anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran dari proses produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi anggaran bahan baku. Fungsi pertama adalah sebagai dasar dari penentuan budget dalam membeli bahan baku. Jumlah bahan baku yang akan dibeli disesuaikan dengan bahan baku yang dibutuhkan selama satu periode. Fungsi yang kedua adalah sebagai dasar menyusun anggaran biaya bahan mentah dan ditentukan oleh seberapa banyak yang dibutuhkan untuk proses produksi. Fungsi yang ketiga adalah sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Prasasti dengan NIM 190304171. Baiklah, saya akan melanjutkan slide berikutnya, yakni penyusunan anggaran bahan baku. Nah, di sini dalam menyusun anggaran bahan baku yang akan dibeli diperlukan kerjasama yang erat antara bagian produksi yang akan memakai bahan, bagian pembelian yang akan melaksanakan pembelian bahan dan mengetahui harga bahan, bagian penerima dan gudang bahan yang akan mengelola bahan yang dibeli sampai dengan dipakai, bagian keuangan yang mengatur dana untuk pembelian bahan, serta bagian akuntansi biaya. Rumus yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku sebagai berikut. Yang pertama, sudah ada harga belian bahan bakunya ditambah dengan sediaan bahan baku awal. Dari hasil pertambahan bahan baku tersebut, maka dapatlah hasil bahan baku tersedia dan dikurangi dengan sediaan bahan baku akhir, maka nanti dapatlah hasil bahan baku dipakai atau BBB. Sekian penjelasan dari slide penyusunan anggaran bahan baku dari saya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang komponen anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran kebutuhan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Informasi yang tercantum dalam anggaran kebutuhan bahan baku langsung adalah jenis produk jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, departemen produksi yang dilalui dalam proses produksi, dan standar usage rate. Lalu, waktu penggunaan bahan baku langsung dan kuantitas produk jadi. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Informasi yang tercantum dalam anggaran pembelian bahan baku adalah jenis bahan baku langsung yang dipakai dalam proses produksi, jumlah bahan baku langsung yang harus dibeli, dan harga beli per satuan bahan baku langsung. Perkenalkan, nama saya Bella Gusnela, NIM 190304177 dari kelompok 3. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mutia, yaitu komponen anggaran bahan baku. Yang ketiga, persediaan bahan baku langsung. Yang A, volume produksi selama satu periode waktu tertentu. Yang B, volume minimal bahan baku langsung. Yang C, besarnya pembelian yang ekonomis. Yang D, taksiran perubahan harga beli bahan baku langsung di waktu yang akan datang. Yang E, biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku langsung. Yang F, tingkat kecepatan bahan baku langsung menjadi rusak. Terus yang keempat yaitu biaya bahan baku langsung yang habis digunakan.
Yang pertama itu jenis bahan baku langsung yang dipergunakan. Yang kedua, kuantitas bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk diproduksi. Yang C, harga persatuan bahan baku langsung. Yang D, nilai bahan baku langsung yang habis dipergunakan untuk produksi. Yang E, jenis produk jadi yang menggunakan bahan baku langsung. Yang F, waktu pemakaian bahan baku langsung.